bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sekali lagi katakan, Engkau ada Tuhan bersamaku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, amin. Bersamamu Bapa, yes, amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Sekali lagi katakan, Engkau ada Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita mulai bagi Tuhan kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan sama-sama. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Kami rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Katakan, Dia lahir. Dia lahir. Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir. Dia lahir. Marilah rayakan. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Mari dengan semangat kita akan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, Yesus lahir. Yesus lahir. Yesus lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir. Yesus lahir. Marilah rayakan. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Katakan Dia lahir. Dia lahir. Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir. Dia lahir. Marilah rayakan. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Nyanyi glory. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab Dia yang layak. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan. Mari serukan. Serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan. Serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan. Serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Glory.
glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi, mari rayakan dan nyanyi. Amin, amin. Dimuliakan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita sembah Dia. Kita akan kasih karya-Mu sungguh nyata bagi kami. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidup. Darah-Mu, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Nama-Mu berkuasa, sanggup pulihkan. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku
percaya, ku andalamu. Harapanku, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus buatku. Ku percaya, ku amandalah. Harapanku Tuhan di dalammu, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus buatku. Ku percaya, ku amandalah. Ku harapanku, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus buatku. Ku percaya, ku amandalah. Harapanku Tuhan di dalammu, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus buatku. Ku percaya, ku amandalah. Ku harapanku, haleluya. Irabasa koryalabo, irabasa koryalabo, iryalabana mana 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 manamu, kuryalabo, shkiaralaba yarabo, shikana mana masa koryalabo, iryalabo yarabo, iryalabasa koryalabo. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon ini ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan.
Kami mohon agar hari ini secara segar sekali lagi kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai pengharapan di tahun yang baru. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Roma pasal 12. Kita akan baca ayat yang ke-12. Surat Roma pasal 12. Kita akan baca ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kemarin malam kita sudah belajar bahwa firman Allah memerintahkan agar setiap orang Kristen bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Firman Allah berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kemarin malam kita juga sudah belajar mengenai beberapa sarana yang Tuhan telah sediakan agar kita dapat bersukacita senantiasa. Nas yang kita baca hari ini mengingatkan kita bahwa pengharapan adalah salah satu dasar bagi kita untuk bersukacita. Firman Allah berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sementara kita memasuki tahun yang baru ini, mari kita renungkan apa yang diajarkan firman Allah tentang pengharapan. Yang pertama, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diperintahkan untuk berharap kepada Allah. Firman Allah berkata, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat Tuhan diperintahkan untuk berharap kepada Tuhan. Bukan untuk sehari, bukan untuk seminggu, bukan untuk sebulan, bukan untuk setahun, tetapi sampai selama-lamanya. Ini adalah perintah Tuhan. Berharap kepada Tuhan bukan pilihan, tetapi merupakan kewajiban setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita
segala sesuatu untuk dinikmati. Dalam ayat ini kita diperingatkan untuk jangan berharap kepada kekayaan, tetapi kepada Allah. Mengapa? Sebab kekayaan adalah sesuatu yang tidak tentu. Kekayaan bisa lenyap secara tiba-tiba tanpa disangka-sangka. Krisis ekonomi sebagai akibat wabah penyakit COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini mengingatkan kita akan hal ini. Sebaliknya, Allah adalah kaya raya yang dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. Firman Allah berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan akan menjadi kuat dan teguh. Firman Allah berkata, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Di sini kita menemukan beberapa alasan mengapa umat Tuhan diperintahkan untuk berharap kepada Tuhan. Yang pertama, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan dalam kesetiaannya, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dan Ia akan membebaskan dari segala kesalahan. Firman Allah berkata, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Cara untuk berharap kepada Tuhan adalah dengan berharap kepada firman-Nya. Kita tiba pada kebenaran yang kedua tentang pengharapan, yaitu pengharapan kita harus didasarkan pada firman Allah. Firman Allah berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Di sini kita dinasihati agar teguh berpegang pada pengharapan, bahkan teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Artinya, pengharapan harus diakui atau diucapkan dengan kata-kata kita. Teguh berpegang pada pengakuan berarti kita harus waspada. Jangan sampai apa yang kita ucapkan bertentangan dengan pengharapan kita. Ia yang menjanjikannya setia, berarti pengharapan kita harus didasarkan pada apa yang Allah janjikan. Kita tidak boleh sembarangan berharap kepada apa yang tidak dijanjikan oleh Allah. Tetapi kita harus mendasarkan pengharapan kita kepada apa yang Allah janjikan. Karena Tuhan selalu setia menepati janjinya. Karena itu kita tidak boleh putus pengharapan. Firman Allah berkata, ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Kita melihat di sini, firman Tuhan menimbulkan pengharapan. Firman Tuhan menghidupkan. Bahkan firman Tuhan menjadi penghiburan di tengah-tengah kesengsaraan. Firman Allah berkata, habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Keselamatan yang kita harapkan harus didasarkan pada firman Tuhan. Bila tidak, apa yang kita harapkan itu
hanyalah impian kosong. Firman Allah berkata, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Pengharapan yang didasarkan pada firman Tuhan menjadi tempat persembunyian dan perisai. Kita aman bila pengharapan kita didasarkan pada firman Allah. Firman Allah berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Firman Allah ini mengingatkan kita bahwa kitab suci atau firman Allah adalah sumber pengharapan. Firman Allah adalah sumber ketekunan. Firman Allah adalah sumber penghiburan. Dan firman Allah adalah sumber pelajaran bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Dalam kehidupan sehari-hari, pengharapan adalah sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Tidak demikian halnya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab pengharapan berbicara mengenai sesuatu yang pasti akan terjadi. Karena pengharapan orang percaya didasarkan kepada janji-janji Allah. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Karena itu pengharapan kita harus selalu didasarkan kepada firman Allah. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh rupa-rupa penderitaan di mana kita perlu berharap kepada Tuhan. Firman Allah berkata, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Apakah ada di sini orang yang miskin? Apakah ada di sini orang yang sengsara? Bila ada, nasihat firman Allah adalah berharaplah kepada Tuhan. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Dengan kata lain, ada harapan bagi orang miskin dan sengsara. Sebab Tuhan tidak akan melupakan mereka. Contoh penderitaan yang lain, di mana kita perlu berharap kepada Tuhan adalah pemazmur berkata, lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Adakah di sini yang punya banyak musuh? Apakah ada orang-orang yang tanpa alasan yang jelas membenci Anda dengan sangat mendalam? Bila ada, berharaplah kepada Tuhan. Pemazmur berkata, jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Sebab aku menanti-nantikan Engkau atau berharap kepada Tuhan. Kita perlu berharap kepada Tuhan apabila ada banyak musuh yang membenci kita dengan sangat mendalam. Contoh penderitaan yang lain di mana kita perlu berharap kepada Tuhan adalah, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku?
Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Adakah di sini yang merasa tertekan? Adakah di sini yang sedang gelisah? Apakah ancaman penyakit COVID-19 membuat Anda tertekan dan atau gelisah? Apakah ada sakit penyakit lainnya yang membuat saudara tertekan dan atau gelisah? Apakah ada masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah keuangan yang membuat saudara tertekan dan atau gelisah? Apakah ada masalah rumah tangga yang membuat saudara tertekan dan atau gelisah? Apakah ada masalah anak-anak yang membuat saudara tertekan dan atau gelisah? Nasihat firman Allah adalah, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dalam ayat ini, orang-orang yang tertekan dan gelisah diperintahkan untuk berharap kepada Tuhan, sebab Dia adalah penolong yang akan membuat kita bersyukur untuk pertolongannya. Contoh penderitaan yang lain di mana kita perlu berharap kepada Tuhan adalah firman Allah berkata, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Adakah di antara kita orang-orang yang sedang menanggung beban yang begitu besar, begitu berat, membuat putus asa, bahkan seakan-akan telah dijatuhi hukuman mati? Firman Allah ini mengatakan bahwa Allah mengizinkan semua ini terjadi supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kemampuan diri sendiri, tetapi hanya berharap kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Firman Allah berkata, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami. Kita melihat di sini bahwa pertolongan Tuhan di waktu yang lalu menjadi dasar bagi pengharapan kita untuk menerima pertolongan Tuhan di waktu yang akan datang. Firman Allah berkata, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Pengharapan akan pertolongan Tuhan dibuktikan dengan banyak berdoa, bukan saja oleh diri sendiri, tetapi juga dengan meminta orang lain untuk turut mendoakan. Bila banyak berdoa, banyak karunia yang akan diterima. Bila sedikit berdoa, sedikit karunia yang akan diterima. Bila tidak berdoa, tidak ada karunia yang akan diterima. Contoh penderitaan yang lain
di mana kita perlu berharap kepada Tuhan adalah kita baca dalam firman Allah, "Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Apakah ada yang sadar telah berlaku fasik? Apakah ada yang sadar telah berbuat salah dan berdosa kepada Tuhan?" Dan saudara mungkin juga bertanya, telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkan kau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian, hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Apakah ada yang tertuduh oleh rasa bersalah karena dosa, sehingga engkau merasa ditolak oleh Tuhan? Engkau merasa dipukul oleh Tuhan, sehingga tidak ada kesembuhan, tidak ada damai sejahtera, bahkan yang ada hanya kengerian saja. Dalam keadaan seperti ini, nasihat firman Tuhan adalah berharaplah kepada Tuhan. Contoh penderitaan yang lain, di mana kita perlu berharap kepada Tuhan adalah sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Apakah di sini ada janda yang ditinggalkan seorang diri? Nasihat firman Allah adalah berharaplah kepada Tuhan dan bertekunlah dalam permohonan dan doa siang dan malam. Firman Allah berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pengharapan adalah salah satu dasar bagi kita untuk bersukacita. Sementara kita memasuki tahun yang baru ini, mari kita putuskan bahwa kita akan menaati perintah Tuhan untuk berharap kepada Tuhan apapun yang terjadi. Bukan untuk sehari, bukan untuk seminggu, sebulan, setahun, tetapi untuk selama-lamanya. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan telah melihatnya. Firman Allah berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Sementara kita memasuki tahun yang baru ini, mari kita putuskan, kita akan mendasarkan pengharapan kita kepada firman Allah. Sebab pengharapan yang tidak didasarkan kepada firman Allah hanyalah impian kosong yang tidak banyak gunanya. Sebaliknya, pengharapan yang didasarkan kepada firman Allah pasti tidak akan mengecewakan. Tuhan pasti akan menepati janji-janjinya. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan telah melihatnya. Firman Allah berkata, bersukacitalah dalam pengharapan.
supaya kita mendasarkan pengharapan kita kepada firman Allah. Sementara kita memasuki tahun yang baru ini, mari kita putuskan bahwa kita akan tertib membaca Alkitab setiap hari selama tahun 2021 ini. Bila kita tertib membaca Alkitab 4 pasal sehari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu dalam 1 tahun. Bila kita tertib membaca Alkitab 2 pasal setiap hari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu dalam 2 tahun. Saudara boleh memilih akan membaca Alkitab 4 pasal sehari, atau 2 pasal sehari, atau bahkan 1 pasal sehari. Yang penting, saudara tertib membaca Alkitab setiap hari, supaya saudara dapat mendasarkan pengharapan Anda kepada firman Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih untuk tangan yang diangkat, siapa lagi? Terima kasih untuk tangan yang diangkat, siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan telah melihatnya. Firman Allah berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Supaya kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Apa yang kita akui dan ucapkan harus cocok dengan apa yang kita harapkan. Kita tidak bisa mengharapkan menerima berkat, sementara mulut kita penuh dengan keluh kesah dan sungut-sungut. Kita tidak bisa mengharapkan rumah tangga kita akan harmonis, sementara mulut kita mengucapkan hal-hal yang memancing pertengkaran dengan pasangan kita. Kita tidak bisa mengharapkan anak-anak kita akan menjadi anak penurut, sementara mulut kita mengucapkan hal-hal yang memancing kemarahan di dalam hati anak-anak kita. Yang baik yang kita harapkan terjadi harus diakui dan diucapkan sebagai pengakuan iman atau ucapan syukur kepada Allah. Firman Allah berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita melihat dalam firman Allah beberapa contoh pengharapan yang perlu diucapkan sebagai pengakuan iman dan ucapan syukur. Misalnya, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pengharapan yang diucapkan sebagai pengakuan iman, contohnya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Contoh yang lain pengharapan yang diucapkan sebagai pengakuan iman adalah, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Contoh yang lain, pengharapan yang perlu kita ucapkan dengan mulut kita adalah, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku,
dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Sementara kita memasuki tahun yang baru ini, mari kita putuskan dengan pertolongan Tuhan, kita akan berhati-hati dengan ucapan-ucapan kita. Hanya yang baik, yang sesuai dengan firman Allah, yang kita harapkan terjadi, yang akan kita akui dan ucapkan sebagai pengakuan iman atau ucapan syukur kita kepada Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan telah melihatnya. Firman Allah berkata, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Pengharapan akan pertolongan Tuhan perlu dibuktikan dengan banyak berdoa. Bukan saja oleh diri sendiri, tetapi juga dengan meminta orang lain untuk turut mendoakan. Sementara kita memasuki tahun yang baru ini, mari kita putuskan dengan pertolongan Tuhan, kita akan tekun mendoakan pengharapan kita, supaya terjadi sesuai dengan firman Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan telah melihatnya. Mari kita berdoa. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Mari kita berdoa. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya memutuskan untuk mentaati perintah Tuhan,
untuk berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, bukan untuk sehari, bukan untuk seminggu, bukan untuk sebulan, bukan untuk setahun, tetapi untuk selama-lamanya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya memutuskan akan mendasarkan pengharapan saya kepada firman Allah. Saya mohon agar Tuhan memberi kepada saya hati yang lapar untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya untuk mendisiplin diri saya untuk membaca Alkitab, menghafalkan ayat-ayat Alkitab, merenungkan bagaimana saya dapat mentaati firman Allah, dan terutama tolong saya untuk mentaati firman Allah. Tolong saya Tuhan, agar saya berhati-hati dengan ucapan-ucapan saya, sehingga yang saya ucapkan hanya kata-kata yang baik, yang sesuai dengan firman Allah, yang saya harapkan akan terjadi. Tolong saya Tuhan untuk bertekun dalam doa sampai apa yang saya harapkan terjadi sesuai dengan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, mengawali tahun yang baru ini. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali, dan cawan dan roti akan dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami dan mengampuni segala dosa kami, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, kami selalu bisa mengandalkan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu berikut ini. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku,
Kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Tidurmu menyembuhkan, tidurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, tidurmu yang sembuhkan. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu memulihkan. Percaya kau berfirman, kasih-Mu yang pulihkan. Yesus telah mati bagiku, Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Tidurmu menyembuhkan, tidurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, tidurmu yang sembuhkan. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu memulihkan. Percaya kau berfirman, kasih-Mu yang pulihkan. Apakah ada di antara kita ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapatkan cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus." Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Iri alaba sanda tori alaba tiga karalaba kusyai. Iri alaba sanda tori alaba hori alaba sanda tori alaba holi alaba sanda tori alaba si. Ili alaba sanda tori alaba holi alaba sanda tori alaba sanda tori alaba si. Haleluya. Sekarang saya akan berdoa bagi saudara-saudara. Setiap orang yang membutuhkan mujizat dari Tuhan, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Setiap orang yang membutuhkan mujizat dari Tuhan, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang bersekolah dan sedang kuliah sekarang ini. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Kami berdoa bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kiranya Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami minta Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah. Sehingga yang ingin melanjutkan pendidikan bisa melanjutkan pendidikan dan menyelesaikannya dengan hasil yang sangat baik. Tolonglah kami ya Bapa, jauhkanlah kami dan anak-anak kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan dalam membesarkan anak-anak mereka. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan orang yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan mengaruniakan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, dan sebagainya. Kiranya Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Mari Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sakit.
Sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh yang sakit sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking roh maut dan kerajaan maut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking roh sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar kuasa yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, kuasa-Mu itu Tuhan sekarang bekerja, membawa kesembuhan bagi setiap tubuh yang sakit, yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan bagi anak-anak Tuhan. Beri kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan kami mohonkan persediaan Tuhan yang berlimpah untuk setiap anak-anak Tuhan. Juga kami mohonkan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap gereja Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang membutuhkan usaha, Tuhan memberikan usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Kami berdoa Bapa, agar anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan tolong agar mereka bertobat. Curahkanlah hujan pertobatannya Bapa. Jangan biarkan anggota keluarga kami masuk ke dalam kekekalan tanpa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan anggota keluarga kami yang terikat kepada kebiasaan yang buruk, kebiasaan berdosa, kiranya Tuhan melepaskan. Kami juga berdoa bagi mereka yang menghadapi masalah dalam rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan menolong anak-anak Tuhan. Pulihkanlah rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Segala pekerjaan iblis yang mau merusak kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, kami minta dihancurkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tengking semua roh ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan-raguan, roh putus asa, roh hilang pengharapan. Kami tengking Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Roh ingin bunuh diri, aku tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Roh takut ditolak, roh tertolak, roh menolak orang lain, roh menolak diri sendiri. Aku tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat tahun baru. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All.
Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Pada hari tahun baru ini, saya juga ingin menghaturkan terima kasih dan penghargaan kami untuk segala kasih dan perhatian jemaat kepada kami sekeluarga dan juga kepada semua staf di gereja. Juga pada kesempatan ini, saya ingin menghaturkan terima kasih dan penghargaan kami kepada semua pengerja gereja, yaitu para pendoa syafaat, para penyambut tamu, penolong kebaktian, penyuluh atau konselor, para pelayan pujian, para guru sekolah minggu, para pemimpin pentas, para guru PPKA, dan semua staf gereja yang berjuang bersama-sama di ladang Tuhan. Terima kasih juga kepada semua jemaat yang sudah beribadah bersama, berdoa bersama, melayani bersama, baik secara daring atau online, maupun secara luring atau tatap muka. Kita berharap dan doakan agar tahun 2021 akan lebih baik, lebih cerah dari tahun 2020. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh iman-Mu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota, yang gembalakan jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota, yang gembalakan jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Ya pohon sama dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Yang pohon sama dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota, yang gembalakan jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku.
Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapa kami yang di sorga, kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari bahaya penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan terhindar dari malapetaka. Kiranya mereka diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji, dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda duda, dan semua orang yang susah dan menderita, juga hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mohon agar Tuhan Yesus sebagai Raja Damai kiranya memberi damai sejahtera di seluruh Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak, sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Natal dan selamat memasuki tahun yang baru. Tengok kiri kanan saudara dan katakan selamat Hari Natal dan selamat tahun baru. Sebelum kita tutup ibadah ini dengan doa berkat, mari kita nyanyikan lagu ini terlebih dahulu. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad,
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Pelihara hidupku. Mari bersama katakan, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan,
jawaban hidupku. Amin, haleluya. Hatiku tenang berjalan denganmu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi dari awal katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Mari bersama katakan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Mari bersama katakan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan,